wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim Reza Saputra dari Prodi Tadris IPA B. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang hukum syara' yang materinya meliputi pengertian dan konsep hukum, pengertian dan konsep hakim, definisi batasan makhum alaih dan makhum fihi, dan sumber-sumber hukum dalam fikih. Yang pertama, pengertian hukum syara' adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik itu perkataan atau perbuatan, berupa melakukan atau meninggalkan sesuatu. Hukum syara' tidak ada kaitannya sama sekali dengan keyakinan atau akidah. Ataupun mukallaf yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah siapa yang keadaannya dibebani syariat, termasuk anak kecil dan orang gila. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa hukum syara' itu yang pertama adalah tuntutan, baik itu perintah maupun larangan, baik itu bersifat pasti maupun tidak pasti, dan juga pilihan apakah mau mengerjakan atau meninggalkannya. Yang kedua adalah wadi atau peletakan, yang mana ia merupakan perkara-perkara yang diletakkan oleh pembuat syariat yang menentukan terwujudnya suatu hukum atau kesempurnaannya. Dibagi menjadi dua, yaitu taklifi dan wad'i. Hukum taklifi artinya adalah tuntutan yang dibebankan kepada mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu pekerjaan, dan pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan suatu pekerjaan. Hukum taklifi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama wajib. Wajib itu sesuatu yang diperintahkan oleh pembuat syariat yang harus dikerjakan. Orang yang melaksanakan perkara wajib akan diberi ganjaran dan berhak mendapatkan hukuman apabila ditinggalkan. Contohnya adalah sholat. Yang kedua adalah mandub. Mandub adalah sesuatu yang diperintahkan oleh pembuat syariat yang tidak harus dikerjakan. Orang yang mengerjakan perkara mandub dalam rangka mencari pahala akan mendapatkan ganjaran, akan tapi tidak dihukum bila meninggalkannya. Istilah lainnya mandub adalah sunnah, masnuun, mustahab atau istiba, nafli atau nafi'ah, tahawud dan fadhilah. Contohnya adalah sholat witir. Yang ketiga adalah haram. Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat yang harus ditinggalkan. Orang yang meninggalkan perkara yang haram karena mengharapkan pahala maka akan dapat ganjaran, sedangkan orang yang melakukannya berhak mendapat azab. Contohnya makan babi. Yang keempat adalah makruh. Makruh adalah sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariah dalam bentuk ketidakharusan. Seseorang yang meninggalkan perkara makruh maka akan diganjar pahala apabila ia melakukannya dalam rangka mematuhi perintah, namun orang yang melanggarnya tidaklah berdosa. Contohnya adalah merokok. Mubah. Yang terakhir adalah mubah adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan pada asalnya, seperti makan, minum, dan tidur. Maksudnya adalah perbuatan yang pada asalnya tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat. Hukum syara' yang kedua adalah hukum wad'i. Apa itu? Hukum wad'i adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan sesuatu yang menjadi penghalang untuk melakukan hukum taklifi. Hukum wad'i terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama sabab. Hukum wad'i yang pertama adalah sabab, yang dalam bahasa Indonesia artinya sebab. Secara bahasa, sabab adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Dalam istilah usul fikih, sebab adalah sesuatu yang dijadikan oleh pembuat syariat sebagai penanda atas keberadaan suatu hukum, dan ketiadaan sebab adalah penanda ketiadaan suatu hukum. Yang kedua adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaan hukum bergantung pada keberadaannya, dan ketiadaan itu berkonsekuensi tidak adanya hukum. Namun keberadaan syarat tidak mengharuskan adanya yang disyaratkan. Misalnya seperti sholat yang disyaratkan untuk wudhu, namun wudhu tidak mengharuskan adanya sholat. Yang ketiga adalah mani. Mani
artinya sesuatu yang mengharuskan ketiadaannya hukum karena keberadaannya atau batalnya sebab, yang terkadang terwujudnya sebab syar'i dan terpenuhinya semua syarat-syaratnya, tetapi terdapat mani yang menyebabkan terhalangnya keberadaan hukum. Contohnya adalah datangnya haid dan nisab merupakan syarat dan sebab wajibnya menunaikan zakat. Sah dan batal. Sah adalah ketika mukallaf mengerjakan sesuatu perbuatannya yang telah terpenuhi syarat-syaratnya, tidak adanya mani dan adanya suatu sebab yang menyebabkan perbuatan itu dilakukan. Contohnya apabila seseorang melaksanakan sholat duhur setelah tergelincirnya matahari didahului dengan bersuci dan tidak akan dalam keadaan haid, maka sholatnya dihukumi sah. Terakhir adalah azimah dan ruksyah. Azimah adalah ketentuan asal dari hukum-hukum yang disyariatkan tanpa adanya faktor lain. Contoh sholat pada waktunya, menyempurnakan sholat, haramnya bangkai, dan lain sebagainya. Sedangkan ruksyah adalah ketentuan hukum merupakan keringanan bagi mukallaf pada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan keringanan tertentu. Contohnya bolehnya makan di siang hari bulan Ramadan pada musafir, atau bolehnya memakan bangkai ketika tidak ada makanan apapun. Selanjutnya kita berpindah kepada materi hakim. Hakim artinya orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama ia berlaku adil. Dan berikut adalah syarat-syarat bagi seorang hakim. Karena mulainya tugas hakim berat dan tanggung jawabnya dipikulkan di atas pundaknya demi terwujudnya keadilan, maka seorang hakim harus memenuhi beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, beragama, karena permasalahan yang terkait dengan hukum Islam tidak bisa dipasrahkan kepada hakim non-muslim. Yang kedua, akil balik, sehingga bisa membedakan antara hak dan yang batil. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, berlaku adil sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Yang keenam, laki-laki. Yang ketujuh, memahami hukum dalam Al-Quran dan memahami ijma ulama serta perbedaan-perbedaan tradisi. Yang kesembilan, memahami bahasa Arab dengan baik. Yang kesepuluh, mampu berijtihad. Yang kesebelas, seorang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik. Yang 12, hakim harus dapat, karena seorang yang tidak buta tidak dapat mendeteksi siapa yang berdakwa. Yang ke-13, seorang hakim harus mengenal baca. Yang ke-14, seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara di depan umum. Hakim juga tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman dalam beberapa keadaan berikut. Yang pertama, saat marah. Yang kedua, saat lapar. Yang ketiga, saat kondisi fisiknya tidak stabil. Yang keempat, saat sedih. Yang kelima, saat sangat gembira. Yang keenam, saat sakit. Yang ketujuh, saat sangat ngantuk. Yang delapan, saat sedang menolak keburukan yang terdampak padanya. Yang kesembilan, saat merasakan kondisi sangat panas atau sangat dingin. Dan selanjutnya kita akan berpindah ke materi mahkum alaih dan mahkum fihi. Mahkum alaih adalah mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syar'i atau dengan akta orang lain. Mukallaf yang perbuatannya menjadi tempat berlakunya hukum Allah. Dinamakan mukallaf sebagai mahkum alaih adalah karena dialah yang dikenai hukum syara'. Singkat kata, yang dimaksud dengan mahkum alaih adalah mukallaf itu sendiri, sedangkan perbuatannya dinamakan mahkum bihi. Adapun kondisi manusia untuk melaksanakan hukum Allah itu dibagi jadi 3 golongan, antara lain: pertama, tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk perbuatannya, contohnya anak kecil atau orang yang mengalami gangguan jiwa. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk berbuat akan tetapi belum sempurna, contohnya anak yang sudah mumayyiz. Yang ketiga, memiliki kemampuan berbuat secara penuh dan sempurna, contohnya orang yang sudah balik atau berakal. Sedangkan mahkum bihi adalah perbuatan orang-orang mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara' atau yang dibebani hukum syar'i. Adapun syarat-syarat mahkum bihi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya tuntutan perbuatan yang dikenakan hukum atau diketahui dengan jelas dan pasti oleh orang mukallaf.
Yang kedua, perbuatan yang dikenai hukum itu bisa menjadi diketahui oleh mukallaf bahwa beban hukum tersebut berasal dari Allah, sehingga dalam pengerjaannya ada kehendak dan rasa keinginan untuk taat kepada Allah dan semata-mata untuk mendapatkan ridhonya. 3. Beban hukum taklif tersebut adalah hal yang mungkin terjadi karena tidak ada taklif terhadap perbuatan yang mustahil terjadi atau di luar atau batas kemampuan manusia. Keempat, taklif tersebut harus jelas dan mukallaf dapat membedakan antara perbuatan tersebut dengan yang lainnya supaya ditentukannya terhadap perbuatan tersebut apabila hendak mengerjakannya. Dan menetapkan hukum Islam itu ada 4, yakni dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas seperti yang disampaikan di presensi sebelumnya. Sumber hukum dalam fikih yang pertama berpacu kepada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah dan argumentasi kuat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia. Yang kedua, dari hadis, seluruh umat Islam telah sepakat berpendapat bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW tersebut adalah hukum Islam. Yang kedua, sesudah Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sumber hukum ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Yang terakhir, qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang Fari Royu yang memainkan peran yang amat penting sebelumnya dalam rangka teori hukum Islam Al-Syafi'i. Qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.